Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi dengan saya. Tutorial kali ini kita akan membahas untuk membuat sebuah database menggunakan command prompt atau disingkat dengan CMD ya. Jadi kita bahas dulu untuk pertemuan pertama ini, bagian pertama ini kita menggunakan command prompt. Sebelum nantinya selanjutnya kita bahas membuat database langsung di phpMyAdmin. Nah, jadi untuk aplikasi yang kita gunakan itu yang pertama ada aplikasi command prompt atau CMD. Tentunya aplikasi ini udah ada di laptop atau komputer kita masing-masing. Nah, aplikasi tambahannya, software tambahan yang perlu kita pakai itu XAMPP ya. Bagi kamu yang belum memiliki software XAMPP, silahkan di-download pada Google ya, di Google gitu atau di website resmi XAMPP gitu. Nah, berhubung di sini saya udah install XAMPP gitu ya. Kita buka dulu. Jadi di sini saya masih menggunakan versi 3.2.1, itu bebas kamu menggunakan versi berapa aja gitu. Nah, selanjutnya kita aktifkan Apache dan MySQL, kita start. Oke, udah di start. Nah, tadi pas kamu install XAMPP itu dia akan tersimpan otomatis di folder C XAMPP. Nah, inilah folder XAMPP yang terinstall gitu ya. Nah, setelah XAMPP ini udah aktif, udah di start 22 Apache MySQL, sekarang kita buka command prompt gitu. Atau kamu ketikkan gitu tadi CMD ya, ketikkan di sini tadi CMD atau command prompt gitu. Ini dia. Nah, inilah tampilan command prompt, itu layar hitam. Mungkin kamu semua sudah tidak familiar lagi ya, maksudnya udah familiar lah dengan command prompt yang layar hitam seperti ini. Nah, ini pada command prompt untuk kita masuk ke database gitu, kita ketikkan sintak untuk masuk ke database-nya itu dengan sintak cd spasi c, karena kita mau mengakses folder XAMPP tadi di folder C ya. XAMPP spasi my SQL bin. Oke, kemudian enter. Nah, sekarang kita udah ada posisinya di folder C XAMPP MySQL bin. Kemudian selanjutnya kita mau masuk ke database-nya. Kita ketikkan MySQL min-u root. Nah, cukup ketikkan sampai di sini kalau kamu tidak ada password ya. Kalau misalnya kamu MySQL-nya pakai password, kamu tambahkan min-p, enter, kemudian masukin password gitu ya. Posisinya di sini saya tidak ada password gitu ya, jadi sampai MySQL min-u root, enter. Oke, welcome to the MySQL monitor. Oke ya, berarti di sini versi MySQL saya 5532 gitu, ada di sini. Nah, sekarang kita udah masuk ke MySQL, ke database-nya ya. Tadi kan di folder, masih di folder C nih. Sekarang setelah ketikkan sintak ini tadi MySQL min-u spasi root, kita udah berada di folder database-nya. Nah, untuk melihat database apa aja yang ada di phpMyAdmin, kita cukup ketikkan show database. Nah, jangan lupa S-nya ini dibikin untuk show. Mau show table, kok table berarti tables gitu ya. Kok databases gitu. Nah, titik koma enter. Nah, jadi inilah database yang ada di phpMyAdmin. Nah, mari kita cek apakah benar nggak ada di database saya. Buka browser, ketikkan localhost ya, phpMyAdmin/phpMyAdmin, enter. Nah, jadi ini tampilan database-nya. Nah, jadi ada aset beasiswa Sidikul, kemudian ada DB pembelian, DB OSIS, dan spare part. Nah, itu ada di dalam sini ya, ada dimsum dan yang lainnya sama. Jadi sinkron ya antara localhost phpMyAdmin di browser dengan yang di command prompt. Nah, sekarang saya pengen buat database baru, pengen bikin database, namanya database apa ya, kita bikin
database mahasiswa aja deh namanya gitu. Jadi kalau mau buat database baru kita pakai sintak create, coding create ya. Create database karena kita mau bikin database dulu gitu sebelum bikin tabelnya. Jadi create database mahasiswa. Saya mau bikin database namanya mahasiswa. Titik koma enter. Query oke ya. Show database untuk melihat apakah database yang kita create ini tadi mahasiswa ini ada di dalam sini apa enggak gitu. Show databases. Jangan lupa S-nya. Database. Nah, jadi sudah ada database mahasiswa di sini. Kita cek apakah benar ada enggak di sini. Ternyata sudah ada ya. Tapi belum ada tabelnya ya. Jadi di dalam database itu terdiri dari beberapa tabel. Ya, misalnya saya ambil di perpustakaan, ada tabel anggota ya, tabel bebas pustaka, tabel buku dan yang lain-lain. Nah, sementara di database mahasiswa belum ada tabel gitu ya. Nah, jadi untuk bikin tabel bagaimana, Bu? Gitu. Jadi untuk bikin tabelnya kita masuk dulu ke folder ke database yang kita bikin ini ya. Tadi kita kan buat database mahasiswa nih gitu ya. Masuk dulu kita ke database mahasiswa. Caranya ketikkan use mahasiswa. Use mahasiswa. Oh, database is change ya. Database is change. Oh, berarti nggak ngaruh nih pakai titik koma atau enggak. Nah, jadi sama-sama bisa. Database is change. Jadi kita udah masuk ke database mahasiswa. Sekarang kita mau bikin tabel. Sebelum bikin tabel, kita cek show tables. Ya, ada apa enggak tabel di database mahasiswa? Ternyata empty, kosong. Ya, gimana caranya untuk kita bisa menambahkan tabel pada database mahasiswa? Jadi kita pakai create ya. Jadi untuk menambahkan itu kita pakai create. Kita karena mau menambahkan tabel berarti create tabel. Kok database tadi create database ya. Nah, ini kita mau menambahkan tabel di database mahasiswa ya. Kita mau bikin tabel apa? Nah, di sini saya mau kasih nama tabelnya mahasiswa aja. Ya, kalau database-nya tadi kan mahasiswa, kalau tabelnya itu saya kasih tabel MHS aja. Atau ya MHS aja. Buka kurung spasi buka kurung, create tabel MHS, buka kurung, enter. Nah, muncul baris pertama, kita mau inputkan atribut dari tabel itu apa-apa aja. Atributnya itu mau isikan misalnya terdiri dari, misalnya kalau input data mahasiswa kan ada NPM ya. NPM biasanya itu kan dalam bentuk angka, berarti tipe datanya integer. NPM biasanya ada berapa angka? Ya udah saya patokin di sini maksimal 10 angka gitu ya, makanya integer 10. Nah, di sini kita bikin not null. Not null ya. Not nullnya dia sebagai primary key ya, karena NPM mahasiswa itu kan unik ya, nggak boleh sama satu dan yang lainnya. Koma ya, jadi NPM sebagai primary key, enter. Kemudian mau input apa lagi atributnya? Ada nama. Nama biasanya string. String berapa biasanya nama panjang? Agak 20 deh saya masukin ya. Kemudian not null ya, not null, koma, enter. Selain nama ada umur misal ya. Umur tipe datanya apa? Integer ya, karena umur kan angka ya. Nah, saya bikin 2 digit aja. Nah, kemudian not null. Kemudian saya yang terakhir mau menambahkan alamat gitu. Alamat biasanya string. String berapa ya? 30 deh biar agak panjangan lah gitu ya. Not null. Oke. Kita tutup kurung karena tadi udah buka kurung ya di sini. Sekarang kita tutup kurung di bagian akhir. Kemudian titik koma. Selanjutnya kita enter.
Oh, berarti dia nggak ngebaca nama itu sebagai string. Berarti coba kita ganti ya, kita create tabel mahasiswa lagi gitu, kita jadikan npm integer primary key. Oke. Kemudian nama ini kita ganti jadi varchar ya, coba ya, varchar. Terus ya, nama varchar, variabel karakter gitu. Kemudian enter. Umur integer ya. Kemudian alamat kita ganti jadi varchar karena karakter 30. Oke, coba kita enter. Oke, query oke ya, query oke. Nah, sekarang untuk melihat tables kan udah oke nih, kita show tabel dulu. Show tables pakai S ya. Nah, jadi di dalam tabelnya ada tabel mahasiswa. Oke ya. Kalau pengen lihat des MHS. Nah, untuk melihat field-fieldnya apa aja ya. Jadi ada detailnya dalam bentuk tabel dengan sintak des mahasiswa. Jadi ada npm, nama, umur, alamat. npm itu datanya integer, nama, variabel karakter. Jadi tidak kebaca string ya, tapi varchar. Kenapa varchar? Karena tadi pas saya cek di database itu menggunakan varchar ya, karena nggak ada tipe data yang lain itu. Ada karakter, jadi kita menyesuaikan sama yang di php-admin. Nah, jadi dia ngebaca varchar kalau misalnya untuk nama, alamat, pokok yang tulisan lah gitu. Nah, kita cek karena ini kan udah kita bikin ya di database, kita cek apakah ada tabel di sini. Nah, jadi di mahasiswa ini dia ada tabel. Pas saya klik di sini muncullah ini. Ada tabel mahasiswa. Ya, di database mahasiswa ada tabel MHS, dimana isinya itu ada strukturnya berupa npm, nama, umur, alamat gitu. Nah, jadi gitu ya. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini kita bahas tadi yang pertama kita masuk ke database, kemudian create database, kemudian create table ya. Create table udah ya, sama drop. Nah, belum drop ya. Untuk menghapus tabel ini, misalnya kita mau menghapus tabel mahasiswa, tabel MHS ya. Kalau mahasiswa itu database. Saya mau hapus tabel MHS, caranya gimana? Ketikkan aja drop. Drop itu untuk menghapus. Drop tabel MHS. Enter. Query oke. Pengen cek lagi tabelnya, show tables. Nah, empty ya. Kalau show database dia masih ada karena database-nya belum kita hapus. Database. Nah, database si mahasiswa tadi masih ada. Kita cek apakah di sini hilang. Nah, berarti si mahasiswa itu tidak memiliki tabel. Jadi dia minta input untuk buat tabel kayak gitu. Karena tabelnya udah kita hapus tadi, jadi dia hilang. Nah, gimana caranya untuk hapus database? Ya udah, tadi kan drop tabel ya. Kalau ini drop database. Drop database.
Oke, enter. Titik koma. Oh, salah. Drop databases ya, pakai S ya. Ya, kok nggak mau? Oh, nama databasenya tadi apa ya Allah ya, jadi drop database mahasiswa. Ya Allah, kok bisa lupa. Jadi nama databasenya harus kita buatkan, karena katanya di sini dia tidak teridentifikasi ya kan, kita tidak menemukan. Enter. Nah, jadi query oke. Jadi untuk menghapus database, drop database mahasiswa. Untuk hapus tabel tadi ya, drop tabel mahasiswa gitu. Nah, sekarang show databases lagi. Show database, ya Allah salah lagi tulisannya. Show database. Nah, jadi tabel mahasiswa di sini sudah hilang. Di sini kita cek apakah hilang juga. Nah, jadi mahasiswa di sini juga sudah hilang. Nah, oke. Jadi pembahasan kita kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Ini saya exit dulu nih. Udah kembali lagi. Nah, jangan lupa kamu praktekin di rumah masing-masing ya. Untuk download exam PP nanti saya sharekan link mendownloadnya. Baiklah, saya akhiri pertemuan hari ini. Semoga bisa diambil manfaatnya. Terlebih dan terkurang saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.